Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025. Disampaikan oleh Rizky Aulia Rahman Natakusuma, nomor anggota A560. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran serta seluruh hadirin yang kami hormati. Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 dilakukan pada periode transisi akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Penyusunan ini diharapkan telah mengakomodir program Presiden terpilih, tentu dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan penjagaan kesinambungan fiskal yang sehat. Rancangan kebijakan fiskal 2025 harus mampu mengidentifikasi, memahami, bahkan mengantisipasi berbagai tantangan global yang dihadapi oleh ekonomi kita. Menanggapi keterangan yang telah disampaikan pemerintah, izinkan kami menyampaikan sebagian catatan dari fraksi Partai Demokrat mengingat terbatasnya waktu. Pertama, terkait dengan klaster politik, hukum, dan keamanan. Fraksi Partai Demokrat berterima kasih kepada pemerintah yang telah mewujudkan salah satu aspirasi utama kami selama ini, yaitu peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan gaji dari anggota TNI, Polri, ASN, dan non-PNS, dokter, dosen, guru, dan para pendidik. Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah bisa terus konsisten dalam memperjuangkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dari mereka, garda-garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa, melalui peningkatan sumber daya manusia, serta pilihan rumah layak huni yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Kedua, terkait dengan klaster pembangunan manusia dan kebudayaan. Belanja negara harus diselaraskan dengan program prioritas nasional yang memberikan ruang kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah merancang pelaksanaan transformasi subsidi yang lebih luas di tahun 2025 dengan tujuan melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dari resiko inflasi global. Maka kami berpandangan subsidi yang diberikan juga harus difokuskan kepada hal-hal yang menunjang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Maka program kebijakan seperti subsidi pupuk, solar nelayan, serta makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia penting untuk menjadi fokus pemerintahan ke depan. Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa kebijakan subsidi pemerintah ke depan harus bisa lebih efektif dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan miskin, harus bisa lebih tepat sasaran, lebih berkeadilan, mendukung kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga, terkait dengan klaster kemaritiman dan investasi. Dalam upaya penguatan investasi asing, fraksi Partai Demokrat memandang penting program penguatan Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perwakilan luar negeri yang proaktif, mensinergikan dan mengkoordinasikan pelayanan kepada calon investor asing untuk mengembangkan usaha di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan akan membawa peningkatan devisa melalui Active Partnership and Cooperation ke Indonesia, meningkatkan promosi dan keterpaduan dalam bidang investasi. Dalam klaster perekonomian, pemerintah mencanangkan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi. Fraksi Partai Demokrat ingin memastikan bahwa proses hilirisasi dan industrialisasi tersebut melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai pasok industrinya, agar UMKM kita bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. UMKM yang bergerak di sektor padat karya juga diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di sisi lain, fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman. Berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah sebagai berikut.
Pertama, kebijakan yang pro-growth, pro-poor, pro-environment, dan pro-job harus senantiasa menjadi rujukan dan dasar pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur fisik harus bisa sejajar dengan pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bisa mengentaskan kemiskinan, menurunkan pengangguran, menurunkan peringkat utang, dan memperbaiki tata kelola penegakan hukum. Kedua fraksi Partai Demokrat berharap bahwa sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa. Program kesehatan dan pengentasan kemiskinan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di bumi Nusantara. Ketiga, mencermati bahwa penyusunan APBN 2025 dilakukan pada periode transisi, maka fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran program pemerintahan baru dengan ketersediaan ruang fiskal sehingga APBN 2025 tetap sehat dan berkesinambungan serta menjadi pondasi penting bagi transformasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Terakhir, fraksi Partai Demokrat menghimbau agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian terhadap pembangunan IKN saja, pembangunan infrastruktur desa, program tata ruang dan pertanahan, pembangunan akses terhadap air bersih, dan penerapan ekonomi hijau di seluruh pelosok negeri juga harus diperhatikan. Pemerintah juga perlu meningkatkan program dana transportasi antar kota dan wilayah, memperkuat arus konektivitas melalui pembangunan jalur transportasi darat, laut, dan udara. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan dan rekomendasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke dalam pembahasan di tingkat selanjutnya. Fraksi Partai Demokrat akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani pimpinan fraksi Partai Demokrat, Wakil Ketua Dr. Hinca Panjaitan, dan Wakil Sekretaris Dr. Haji Irwan, SIP, MP. Terima kasih kami sampaikan